Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini, yang mana merupakan pertemuan kedua kita dalam kajian ilmu hadis, Bu Nida di sini akan mulai membahas hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Pada pertemuan yang lalu Bu Nida sudah mengawali dengan membahas prolog atau mukadimah dari kitab ini. Maka sekarang kita mulai masuk ke isi. Silakan nanti disimak baik-baik bagi anak-anak yang belum punya pegangan kitab. Silahkan nanti mencatat apa yang Bu Nida sampaikan dalam video ini. Nanti kalian buat ringkasan sendiri sehingga apa yang Bu Nida sampaikan tidak kalian lupa begitu saja. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa fid dharaini amin. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. Jadi pertama yang akan kita bahas itu mengenai at-targhib fi thalabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Anjuran, at-targhib itu anjuran dalam menuntut ilmu, dalam belajar maupun mengajar. Wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. Dan apa saja keutamaan ilmu itu sendiri beserta para pengajar dan pembelajarnya. Jadi nanti kita akan mulai membahas tentang menuntut ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan para pengajar atau alim dan pembelajar itu sendiri. Hadis Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Itu artinya barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan atasnya, itu Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Jadi Allah itu menghendaki manusia dalam kebaikan dan keburukan. Jika Allah itu menghendaki kebaikan pada diri manusia, maka Allah itu akan memahamkan urusan agama atau memahamkan ilmu agama terhadapnya. Itu salah satu bentuk Allah itu memberikan kebaikan kepada kita. Jadi ketika kita mondok pesantren dan kita diberi kenikmatan untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah. Maka kita harus bersyukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin
Wa waldi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khonaziril jauhara wal lu'lu'ah wal dhahaba. Yang berarti atau maksud dari hadis ini tuh seperti ini. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin. Wajib bagi tiap-tiap muslim. Wa muslimah. Tidak hanya muslim saja, tapi juga muslimah. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khonaziril jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Dan meletakkan ilmu, maksudnya menyampaikan ilmu kepada orang yang enggan menerimanya. Kita menyampaikan ilmu kepada orang yang enggan menerima ilmu atau menertawakan ilmu, itu diibaratkan seperti kita itu mengalungi babi dengan mutiara atau emas. Jadi kalian bayangkan saja, apa fungsi dari mengalungi babi dengan mutiara dan emas? Jelas tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Jadi buat apa? Ketika kita ingin menyampaikan ilmu itu, sampaikanlah kepada orang yang ingin menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Maka kalian sekarang sudah dianugerahi bisa menuntut ilmu, kalian jangan menyia-nyiakan, harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi tabsutu lahul malaikah ajnihataha ridham bima yatlub. Jadi para pencari ilmu itu dilindungi oleh para malaikat. Para malaikat itu akan melebarkan sayapnya karena mereka itu ridho kepada para pencari ilmu itu. Kalau malaikat ridho, berarti Allah pun juga ridho kepada para pencari ilmu. Maka para pencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu derajatnya tinggi di mata Allah, karena malaikat pun ridho juga kepada kita yang para penuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakum bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Maksudnya apa? Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma, barang siapa yang ketika ajal menjemputnya dan dia itu dalam keadaan sedang mencari ilmu atau sedang menuntut ilmu, sedang belajar, maka laqiyallaha, maka ia akan bertemu dengan Allah kelak. Walam yakum bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah, dan tidak ada sekat antara dirinya dengan Rasulullah nantinya itu kecuali 1 derajat kenabian. Jadi Allah itu sampai menyetarakan derajatnya kita para pencari ilmu ketika kita sedang menuntut ilmu dan wallahu a'lam ajal tiba-tiba menjemput, itu derajat kita sama dengan derajat Nabi. Lah bagaimana? Derajat Nabi saja sungguh mulia di mata Allah. Kalau kita sampai
saat menuntut ilmu dijemput oleh ajal, kita derajatnya di sisi Allah itu sama dengan Nabi, maka sudah pasti itu kita akan mendapatkan surga, karena Nabi juga sudah pasti masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Maksud dari hadis ini yaitu dunia dan seluruh isinya, seluruh isi dari dunia itu dilaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dan para pengajar, orang-orang yang belajar atau pembelajar itu sendiri itu termasuk dari bagian orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu dan kita menuntut ilmu, kita sebagai pembelajar itu dianggap sebagai kita berzikir kepada Allah. Semoga juga kita dijauhkan dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Untuk hadis selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan pertemuan pada kali ini, cukup sampai di sini. Pembahasannya sampai hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun, dicatat ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita teruskan pada hadis selanjutnya, masih tentang at-targhib fi thalabil ilmi. Seperti itu. Kiranya cukup itu yang dapat Bu Nida sampaikan. Kurang lebihnya Bu Nida mohon maaf. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bu Nida sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian resapi. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.